Om Swastiastu. Saya dari kelompok 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang materi peluang yang ada di kelas 12 semester 2. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Chandra Abimanyu absen 3, Igede Made Gana Sunyantara absen 6, Nikomang Kurniawati Febriani absen 28, Himadi Bintang Syarani Parasara absen 33, Niputu Ari Riswana Putri Utami absen 36, Niputu Natania Anggarani absen 38. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian. Jadi, peluang suatu kejadian adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Adapun definisi peluang. Definisi peluang yaitu peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Rumus peluang adalah P dalam kurung A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian yang mungkin. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian peluang, selanjutnya yaitu ada batas-batas nilai peluang. Jadi batas-batas nilai peluang yaitu nilai peluang suatu kejadian yang memenuhi sifat yang berarti jika P sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika P sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Rumus dari batas-batas nilai peluang yaitu PA ditambah PA aksen sama dengan 1. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau biasa disingkat FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan, atau dirumuskan seperti FH kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Selanjutnya yang kedua yaitu setelah saya menjelaskan tentang peluang suatu kejadian, yang kedua yaitu peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk yaitu kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian. Umumnya kejadian mencakup dua hal, yakni yang pertama irisan dua kejadian yang ditandai dengan tanda seperti ini dan identik dengan kata dan. Yang kedua yaitu gabungan dua kejadian yang ditandai dengan tanda seperti ini dan identik dengan kata atau. Peluang kejadian majemuk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kejadian yang saling lepas, kejadian yang saling bebas, dan atau kejadian yang bersyarat. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu kejadian bagaimana untuk menentukan peluang kejadian majemuk tersebut. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka dua kejadian tersebut dikatakan sebagai kejadian yang saling lepas. Dua kejadian yang saling lepas tidak memiliki titik sampel yang sama, atau dengan kata lain A irisan B sama dengan 0 atau tidak ada. Jika dua kejadian, misalnya kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A dan B, A atau B dapat ditentukan dengan rumus P dalam kurung A gabungan B kurung tutup sama dengan PA ditambah PB. Sedangkan jika dua kejadian tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A irisan B. Yang kedua yaitu kejadian saling bebas. Misalkan kejadian A dan kejadian B yang saling bebas, maka ini berarti apa yang terjadi pada kejadian A tidak akan berpengaruh terhadap kejadian B. Begitupun sebaliknya, dengan kata lain, kedua kejadian tersebut tidak bergantung satu sama lain. Jika dua kejadian saling bebas, maka peluang kedua kejadian tersebut didapatkan dengan mengalihkan peluang masing-masing kejadian.
Misalkan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Jika kejadian A dan B saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B dapat dirumuskan dengan PA gabungan B sama dengan PA dikali PB. Sekian penjelasan dari saya, yaitu pengertian dari peluang suatu kejadian dan pengertian dari peluang kejadian majemuk. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh soal dari peluang suatu kejadian dan peluang suatu kejadian majemuk. Saya melanjutkan soal nomor 2, yaitu contoh soalnya dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola kuning di dalam kotak. Pertanyaannya, diambil 2 bola sekaligus dari kotak itu. Peluang keambil 1 bola merah dan 1 bola kuning berapa? Oke, jawabannya kita pertama-tama mencari kombinasi dari berapa banyaknya cara terambilnya bola merah di 6 bola merah itu. Pakai cara kombinasi bola merah, 1 bola merah dari 6 bola merah. Kita faktorialkan seperti biasa. 6 faktorial per 1 faktorial 6 kurang 1, itu rumusnya. Faktorialkan 6 kali 5 per 5 faktorial, bisa dicoret dapatnya 6 cara. Yang kedua, mengambil 1 bola kuning dari 8 bola kuning. Seperti yang tadi kita jabarkan, 8 faktorial per 1 faktorial ditambah rumusnya 8 dikurang 1. Jabarkan 8 dikali 7 faktorial per ini dikurang 8 kurang 1 itu 7 faktorial. Kita bisa coret, jadinya 8 cara. Setelah dapat ini, kita mencari NK. NK itu adalah ini ditambah ini dikali 6 dikali 8, jadinya 48. NK nya 48. Setelah itu kita mencari NS. NS nya gimana caranya? Pakai kombinasi dari 14. Dimana dapat 14, yaitu 8 ditambah 6 NS nya itu. Plus dimana dapat 2, mengambil 2 dari 14. Jadi kan ini 1 ditambah 1 jadinya 2 itu sekaligus gitu loh. Habis itu difaktorialkan 14 faktorial, 2-nya ini kita bawa ke sini jadi 2 faktorial, difaktorialkan 14 nya 14 dikurang 2 karena ini 2 jadinya dikurang 2. Setelah itu dijabarkan ini di 2 kali 1, habis itu 14 dikurang 2 itu 12. Ini 2 kali 1, jadinya dapatnya ini dicoret, bisa 12 dicoret, ini bisa dicoret, dapatnya 7. Nah 7 ya Bu, 7 dikali 13 yaitu 91. Setelah itu yang terakhir kita cari PK. PK itu adalah NK ini di per NS ini, NK per NS, jadinya dapatnya 48 per 91. Itulah hasil dari terambilnya 1 bola merah dan 1 bola kuning. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari materi peluang kejadian, yang lebih tepatnya materi tentang peluang kejadian bersyarat. Contoh soalnya adalah yang pertama, sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah mata dadu ganjil. Tentukan peluang akan munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Jadi solusinya yaitu peluang dilambangkan dalam huruf P. Misalnya peluang A adalah peluang ganjil. Banyaknya peluang ganjil yaitu ada 1, 3, dan 5. Maka
3 per 6. 6 adalah jumlah keseluruhan dari mata dadu. Maka 3 per 6 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 menjadi 1 per 2. Selanjutnya peluang B, yaitu peluang lebih dari 4. Artinya peluang mata dadu yang lebih dari 4 yaitu ada 5 dan 6. Maka jadinya 2 per 6. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1 per 3. Selanjutnya kita mencari peluang akan munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Menjadilah P, B slice A sama dengan peluang A iris B per peluang A. Tinggal kita masukkan menjadi 1 per 6 dibagi peluang A-nya adalah 1 per 2. Ini bisa kita rubah menjadi 1 per 6 dikali 2 per 1. Kita coret 6 dan 2. Sama-sama dibagi 2 menjadi 1, 3. Jadilah 1 per 3. Jadi peluang akan munculnya mata dadu yang lebih dari 4 itu adalah 1 per 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Sekarang saya akan melanjutkan soal selanjutnya. Di sini ada pada peleparan dadu 2 buah dadu. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah kita gunakan rumus 4 2 buah dadu, yaitu dimana minimalnya adalah 1,1 yang kedua dan maksimalnya 6,6 menggunakan hasil diodan. Kita langsung ke soal. Kita mencari 7. Jadi di sini buahnya 6, peluangnya berarti 6. Nah, sekarang kita mencari ruang sampel 6 per 2 sama dengan 36. Kita sudah mendapatkan 6 per 36. Ini dia jawabannya. Sekarang akan dilanjutkan soal berikutnya oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang peluang saling lepas. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu 5 atau 7 adalah, di sini kita lihat bahwa ada 2 kejadian, yaitu munculnya mata dadu 5 dan munculnya mata dadu 7. Kita anggap ini A, ini B. Maka jika kita hitung satu persatu kejadiannya, didapat kejadian A 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1. Nah, kenapa mendapatkan hasil ini? Karena jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 5. Maka nilai NA adalah 4. Selanjutnya kejadian B ada 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. Maka NB-nya adalah 6. Selanjutnya kita akan menghitung NS. 1 buah dadu bernilai 6. Karena di sini kita memakai 2 buah dadu, maka 6 dipangkatkan 2, menghasilkan 36. Selanjutnya kita menghitung peluang kejadian A. Rumusnya adalah NA per NS sama dengan NA-nya adalah 4 per NS-nya adalah 36. Selanjutnya kita menghitung peluang kejadian B. Rumusnya NB per NS. NB-nya sudah dapat adalah 6 per NS-nya adalah 36. Sekarang kita perhatikan 2 kejadian ini. Apakah ada kejadian yang sama? Karena tidak ada kejadian yang sama, maka artinya tidak adanya irisan. Maka 2 kejadian ini disebut dengan kejadian saling lepas. Dan rumusnya adalah P, A atau B sama dengan PA plus PB. Masukkan angkanya. PA adalah 4 per 6 ditambah 6 per 36 sama dengan 10 per 36. Ini bisa kita bagi 2, mendapatkan hasil 5 per 18. Maka peluang munculnya mata dadu 5 atau 7 adalah 5 per 18. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya akan melanjutkan soal berikutnya. Di sini saya mendapatkan materi peluang komplement suatu kejadian. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu peluang komplement. Bisa dilihat di sini, jika A adalah suatu kejadian, maka A komplement dinotasikan dengan A pangkat C atau bisa juga dengan A pangkat 1 atau A aksen adalah suatu kejadian di luar A atau bukan kejadian A. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada sebuah himpunan punya ruang sampel atau semesta X. Misalkan di sini adalah himpunan A, maka komplement A itu adalah himpunan di luar himpunan A, himpunan di luar himpunan A tapi masih dalam satu ruang sampel yang sama. Maka A komplementnya itu di sini. Yang saya arsip ini adalah A komplementnya. Ini adalah A komplement. Atau dengan kata lain, banyaknya anggota kejadian A ditambah banyaknya anggota bukan kejadian A sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan NS. Ruas kiri kita bagi dengan NS. Nah, NA dibagi dengan NS adalah peluang nilai dari peluang A. Kemudian NA komplement dibagi dengan NS adalah nilai dari peluang A komplement. Kemudian di ruas kanan NS dibagi dengan NS sama dengan 1. Di sini kita sudah mempunyai rumusan untuk mencari peluang A komplement dari hubungan ini, yaitu dengan cara 1 dikurangi peluang A. Mengapa demikian? Karena jika peluang A komplement ditambahkan dengan peluang A, maka hasilnya sama dengan 1. Sekali lagi, untuk mencari peluang A komplement menggunakan rumus 1 dikurangi peluang kejadian A. Untuk lebih jelasnya kita simak pembahasan soal berikut ini. 7 orang duduk mengelilingi meja bulat. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Oke, kita jawab. Yang pertama, misalkan kejadian A itu adalah 3 orang selalu berdampingan. Karena di soal yang ditanyakan adalah berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan. Maka ini kan adalah komplement dari 3 orang yang duduk berdampingan. Sesuai dengan pengertian peluang komplement itu adalah kejadian sebaliknya. Misalkan di sini saya mempunyai meja bulat. Ini adalah 7 orang yang duduk melingkari tersebut. Saya anggap di sini adalah 3 orang yang selalu duduk berdampingan. Saya anggap sebagai satu elemen. Berarti ada berapa elemen di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap sebagai 5 elemen. Kemudian kita cari dengan cara rumus permutasi siklik, yaitu dengan cara n dikurangi 1 faktorial. Karena kita anggap di sini ada 5 elemen, maka NA sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Tapi yang 3 orang yang selalu duduk berdampingan ini bisa saja berpindah dan bergerak, namun tetap duduk berdampingan. Itu ada berapa cara? Ada 3 cara. Maka di sini kita kalikan dengan 3 faktorial. 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 dikali 3 faktorial sama dengan 6.
Maka 24 dikali 6 sama dengan 144. Nah, sekarang kita cari NS-nya. Untuk mencari NS, kita perlu orang yang tidak duduk berdampingan. Berarti yang orang yang tidak duduk berdampingan itu ada 7 orang. Berarti NS sama dengan 7. 7 dikurangi 1 faktorial. Ini adalah rumus permutasi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah 720. Maka peluang 3 orang duduk berdampingan itu adalah 144 dibagi 720 sama dengan 1/5. Ini baru peluang 3 orang yang duduk berdampingan. Di soal yang disuruh adalah berapakah peluang 3 orang tidak duduk berdampingan. Nanti itu kita disuruh mencari komplemennya. Berarti komplemennya adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Peluang kejadian A tadi kita cari adalah 1/5, maka 1 dikurangi 1/5 kita samakan penyebut menjadi 5/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5.